Hidup Bung Karno! Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Hidup Bung Karno! I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia terbagi atas 4 periode, di mana periode yang pertama yaitu sistem pemerintahan presidensial yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Periode yang kedua yaitu sistem pemerintahan presidensial pada zaman Orde Lama pada tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 22 Februari pada tahun 1966. Periode yang ketiga yaitu sistem pemerintahan presidensial pada zaman Orde Baru, yaitu pada tanggal 22 Februari pada tahun 1966 sampai 21 Mei 1998. Periode yang keempat yaitu sistem pemerintahan presidensial yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bagaimana sistem presidensial di Indonesia pada tahun 18 Agustus tahun 1945 sampai 27 Desember tahun 1949. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasanya disebut dengan PPKI yang terdiri dari Soekarno, Hatta, Raziman, Supomo, Suroso, Sultarji, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar, dan Ki Hajar Dewantara ini merumuskan sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, dengan keragaman suku, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, pengukuhan dan pengesahan sistem pemerintahan di Indonesia ini berlangsung cukup lama dan sangat sengit. Pergolakan pemikiran dari para tokoh pendiri bangsa sangatlah menguras waktu dan tenaga. Ki Bagus Hadikusumo misalnya yang memperjuangkan tetap adanya nilai Islam dalam nuansa sistem pemerintahan Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia. Berbeda dengan pemikiran yang ada dengan Muhammad Hatta yang menurut Ki Bagus Hadikusumo sendiri sangat-sangatlah liberal. Nah, kemudian hasil dari rapat PPKI ini kemudiannya menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana menjadi konstitusi. Di dalamnya termuat semua hal yang menjadi dasar negara Republik Indonesia serta tujuan negara Republik Indonesia ini. Nah, selain itu, hasil rapat juga menetapkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang sangat tepat dan relevan dengan situasi dan kondisi di Indonesia pada saat itu. Nah, rasionalisasi kuat yang disampaikan oleh Soekarno pada saat itu adalah bahwa Indonesia memerlukan eksistensi dan pengakuan ke negara-negara lainnya. Untuk itu diperlukan stabilitas ekonomi dan politik bagi negara baru untuk menjawab hal itu. Maka sistem presidensial dianggap tepat karena tidak sama sekali menekankan kepada nilai kapitalisme dan juga sosialisme. Namun ada dalam keseimbangan di antara keduanya. Nah, sistem pemerintahan Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem presidensial saat itu belum terlaksana dengan baik dan secara utuh dalam merepresentasikan rakyat Indonesia. Nah, hal ini dibuktikan oleh belum adanya lembaga legislatif khusus DPR atau biasanya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang pada saat itu masih pada proses pembangunan lembaga-lembaga di Indonesia. Nah, selama 4 tahun sistem pemerintahan Indonesia ini terkungkung oleh persoalan perebutan wilayah di Indonesia itu sendiri, di mana banyak sekali pemberontakan oleh warga negara Indonesia dari mulai APRA, RMS, dan DITII. Nah, hal-hal seperti itulah yang diurus dan ditangani oleh pemerintahan Indonesia pada saat itu. Nah,
Sistem pemerintahan presidensial yang notabene-nya memberikan kewenangan untuk presidensial dalam hal perumusan kebijakan, malah hal ini tidak terkontrol dengan baik karena presiden tersendiri yang lebih banyak mengambil andil dalam perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan. Selain itu, kekuasaan eksekutif yang seharusnya dipilih oleh pemilihan umum, hal tersebutlah belum dijalankan. Dan seharusnya ada kekuasaan mutlak yang terpisah antara eksekutif dan legislatif. Namun pada saat awal berdirinya Indonesia, penerapan sistem ini masih terpincang-pincang hingga sampailah pada tanggal 27 Desember 1949 di tahun itu dirumuskan kembali sistem pemerintahan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan politik yang ada di Indonesia. Bagaimana sistem pemerintahan presidensial pada zaman Orde Lama tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai 22 Februari tahun 1966? Adapun pengertiannya, sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Nah, pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintahan ataupun lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah, baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sistem pemerintahan Orde Lama ini merupakan awal sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama inilah, bangsa kita baru saja memulai menata segala perihal aturan dalam mengelola negara. Saat itu, kita baru saja memproklamirkan diri menjadi negara merdeka, meskipun belum bebas 100% dari kekuasaan penjajah. Maka, bisa dikatakan bahwa era pemerintahan Orde Lama menjadi cikal bakal pengaturan sistem untuk bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Lama adalah pemerintahan negara Indonesia yang berlangsung di bawah pimpinan Soekarno. Pemerintahan Orde Lama berlangsung sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 1968. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen ataupun legislatif. Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahannya: 1. Pemerintahan presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Yang kedua, eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, eksekutif dipilih melalui pemilu. Kemudian sistem parlementer. Pada masa sistem parlementer, sistem masih terasa semu, di mana pemerintahan parlementer lahir atas dasar Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, ditandai dengan adanya Perdana Menteri. Pada masa ini, posisi parlemen menjadi sangat penting dalam pemerintahan dan dapat mengangkat Perdana Menteri. Selain hal ini juga, parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya. Jadi cirinya: 1. Pemerintahan parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan. Kemudian yang kedua, adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif dan antara presiden dan kabinet. Kemudian yang ketiga, eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif. Sistem demokrasi liberal. Nah, pada masa demokrasi liberal ditentukan pada Undang-Undang 1950 yang menggantikan Konstitusi RIS 1949. Namun masih seakan demokrasi yang semu karena yang masih dijalankan adalah sistem pemerintahan kabinet parlementer. Hal lainnya juga dapat diketahui bahwa pengangkatan Perdana Menteri oleh presiden, bahkan presiden dapat membubarkan DPR sehingga kedudukan presiden tidak dapat diganggu-gugat oleh pemerintahan. Nah, selanjutnya konstituante. Konstituante diserahkan tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru sesuai amanat UUD 1950. Namun sampai tahun 1959, badan ini juga belum bisa membuat konstitusi baru. Maka, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi tentang demokrasi terpimpin pada DPR hasil pemilu yang berisi ide untuk kembali pada UUD 1945. Yang akhirnya, Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante.
pada masa Orde Lama inilah banyak ditandai dengan bergonta-gantinya kabinet yang ada di pemerintahan. Di antaranya itu, pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ialah dekret yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa demokrasi terpimpin. Isinya itu adalah 1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. 2. Pembubaran konstituante. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Nah, selanjutnya demokrasi terpimpin. Tema demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden oleh Soekarno. Maka pada tahun 1959 sampai 1966 Indonesia ini menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Pada sistem ini pun kedudukan presiden masih sangat kuat. Ia memiliki kekuasaan mutlak, di mana kedudukan presiden ini dapat digunakan untuk melenyapkan berbagai kekuasaan yang menghalangi pemerintahan. Kegiatan partai politik dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Bagaimana sistem pemerintahan presidensial pada zaman Orde Baru tanggal 22 Februari tahun 1966 sampai 21 Mei tahun 1998? Seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan adalah sebutan populer dari bentuk pemerintahan. Hal tersebut berdasarkan pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis. Sedangkan secara yuridis, bentuk pemerintahan adalah sistem yang berlaku dan menentukan hubungan antara perlengkapan negara yang diatur oleh konstitusinya. Di Indonesia terdapat beberapa sistem pemerintahan atau masa pemerintahan. Salah satunya adalah pemerintahan Orde Baru. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno. Peristiwa ini disebut dengan Super Semar. Surat perintahnya tersebut berisi tentang instruksi Presiden supaya Letjen Soeharto menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Masa Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, yakni 1966 sampai dengan 1998. Presiden masa itu adalah Soeharto. Di masa Orde Baru, pemerintahan berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional pasca peristiwa 1965. Sistem pemerintahan yang dijalankan pada masa Orde Baru adalah sistem presidensial dengan bentuk pemerintahan republik, walaupun sistem tidak mengalami perubahan dengan era sebelumnya. Tetap ada perubahan di antara keduanya. Salah satunya adalah contoh jabatan presiden berubah menjadi presiden seumur hidup. Soeharto merupakan presiden Indonesia terlama yang menjabat selama 32 tahun dari 1967 hingga 1998. Masa kepemimpinannya disebut dengan Orde Baru. Awal mulanya terpilih Soeharto sebagai presiden Indonesia adalah saat ia berhasil menumpas gerakan 30 September dan menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. Soeharto kemudian diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS sebagai presiden pada 12 Maret 1967 mengambil alih kepemimpinan Soekarno. Dari beberapa pendapat kita simpulkan yaitu bahwa Orde Baru merupakan sistem pemerintahan yang menggantikan sistem pemerintahan Orde Lama. Bagaimana sistem pemerintahan presidensial pada tanggal 21 Mei tahun 1998 sampai sekarang? Pada tahun 1998 dimulai pada era reformasi. Reformasi ini menuntut untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih, demokrasi, serta bebas dari kolusi dan nepotisme. Sistem pemerintahan yang dipakai tetap sistem pemerintahan presidensial untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis. Sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang yaitu bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial,
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 lama periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan, stat struktur kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Bagaimana kekurangan dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Kekurangan sistem presidensial. Yang pertama, kekuasaan mutlak eksekutif presiden bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan lembaga legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban presiden yang cenderung kurang jelas. Yang ketiga, kebijakan dan aturan umum yang dihasilkan oleh musyawarah eksekutif dan legislatif kadang kurang memuaskan. Yang keempat, ketika ingin memutuskan sebuah aturan, waktu untuk digunakan cenderung panjang. Kelebihan sistem presidensial yaitu yang pertama, kekuasaan yang dipegang oleh eksekutif presiden stabil karena tidak tergantung kepada parlemen. Yang kedua, periode jabatan jelas sesuai ketetapan yang telah diatur dalam undang-undang negara. Yang ketiga, pelaksanaan dan pemilihan umum pemilu tidak berganti-ganti jangka waktunya. Yang keempat, program kerja yang dibuat oleh kabinet menyesuaikan dengan waktu jabatan. Yang kelima, lembaga legislatif tidak dijadikan sebagai pusat kaderisasi eksekutif karena bisa dijabat oleh orang-orang luar dan anggota parlemen. Sistem presidensial. Yang pertama, presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Yang kedua, presiden berwenang secara simbolis maupun mengatur langsung pelaksanaan pemerintahan. Yang ketiga, presiden menjabat selama 5 tahun atau 6 tahun, tergantung undang-undang. Jabatan dapat diduduki selama 2 periode. Yang keempat, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kelima, presiden memiliki hak prerogatif membentuk kabinet dan memilih menteri-menterinya.